Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imratuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Shallallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan penciptaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita tidak bisa membalasnya secara satu persatu. Tapi Allah cuma meminta kita beribadah kepadanya, salah satunya ibadah sholat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan syafaat beliau nantinya kita dapat diberikan pertolongan karena kita memberikan salawat kepada Nabi. Kemudian juga salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, pengikut setia beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, ayat saya bacakan tadi adalah surat Al-Ahqaf, yaitu surat ke-114, yang artinya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bedanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dan dari sabut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, surat ini adalah surat yang turun pada periode Makkah, di mana surat ini menandai bahwasanya Nabi mulai terang-terangan berdakwah kepada kaumnya di kota Makkah. Yang sebelumnya Nabi berdakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, karena Nabi merasa ragu dan takut. Kalau karena itu Allah menurunkan surat Al-Mudaththir sehingga menyuruh Nabi Muhammad untuk terang-terangan berdakwah di kaum mereka di kota Makkah. Pada saat itu Nabi mulai berdakwah, Nabi mulai menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya Allah telah memberikan perintah kepadanya. Kemudian Nabi naik ke atas bukit, mengumpulkan kaum-kaumnya, Bani Hasyim, Bani Fulan dan Bani lainnya, sehingga Nabi mengatakan, "Wahai kaumku, apakah kalian percaya kepadaku bahwasanya nanti di belakangku, di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita?" Kemudian kaum Quraisy menjawab bahwasanya engkau selama ini tidak pernah bohong, wahai Muhammad. Kemudian Nabi melanjutkan, "Kuingatkan kepada kalian akan datang azab yang sangat pedih." Kemudian masyarakat Quraisy bergejolak bahwasanya ini adalah suatu berita yang cukup mengejutkan mereka, terutama Abu Lahab, yang dimana dia adalah paman Nabi sendiri. Dia mengatakan, "Celakalah wahai Muhammad, hanya ini engkau mengumpulkan kami di sini." Kemudian Allah menurunkan surat ini, yang dimana langsung memberikan jawaban kepada Abu Lahab bahwasanya
dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Menurut Syekh Utsaimin, bahwasanya ada 3 paman Nabi dikategorikan, yaitu yang pertama yang mendukung dakwah Nabi kemudian masuk Islam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah. Kemudian ada juga paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi tetapi tidak masuk Islam, tetap kafir dengan kekafirannya, yaitu Ali, yaitu Abu Talib. Kemudian yang ketiga yang tidak mendukung dakwah Nabi, bahkan menentang dakwah Nabi dan juga tidak masuk Islam, yaitu Abu Lahab ini sendiri. Pertentangan Nabi dengan Abu Lahab cukup panjang, di mana setiap Nabi menyampaikan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, tapi Abu Lahab di belakang mengatakan jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad adalah seorang penyihir. Kemudian penentangan ini juga didukung oleh istri beliau, yaitu Ummu Jamil. Istrinya ini di dalam surah ini dikatakan bahwa dia membawa kayu bakar. Ulama berpendapat ada 2. Yang pertama, pendapat yang sebenarnya bahwasanya memang benar-benar Ummu Jamil ini mengumpulkan kayu bakar, kemudian melebarkan sepanjang jalan Nabi supaya Nabi celaka karena kayu bakar itu adalah berduri. Kemudian ulama juga berpendapat ini hanya adalah kiasan. Di mana dimaksud di sini adalah bahwasanya Ummu Jamil adalah seorang pendengki, seorang yang memberikan pembohong yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi tetapi adalah seorang penyihir, seorang pendusta. Disinilah yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar. Akan tetapi makna keduanya itu sebenarnya bisa disampaikan kepada Ummu Jamil, karena Ummu Jamil sendiri memang akan nantinya di dalam neraka akan membawa kayu bakar di lehernya, yaitu dinamakan dengan masa. Kemudian kita tahu sama-sama bahwasanya Abu Lahab meninggal di akhir hidupnya, dia mati kejang-kejang atau sakit jantung. Ini yang disampaikan oleh Buya Hamka, bahwasanya dia selalu dengki kepada Nabi Muhammad, sehingga pada saat perang Badar pasukan Quraisy kalah. Mendengar hal itu, kemudian Abu Lahab kejang-kejang sakit jantung yang kemudian dia meninggal dunia. Inilah pelajaran bagi kita bahwasanya kita kalau terlalu mendengki kepada seorang, kita akan merasa nantinya akan menjadi penyakit, bahkan kita bisa menjadi penyakit jantung, sehingga kita pada saat orang merasa lebih hebat dari kita atau dapat nikmat dari kita, kita akan merasa sakit jantung, sehingga bisa kita akan stroke dan bisa kita meninggal dunia akibat daripada mendengki itu tersendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dari surah Abu Lahab ini walaupun diturunkan kepada Abu Lahab, tetapi kita dapat mengambil hikmahnya dalam kehidupan. Yang pertama, bahwasanya apapun yang diisyaratkan oleh Nabi, apapun yang disampaikan oleh Nabi, itu akan mengalami kemenangan. Seperti kita sampaikan pada saat ini, bahwasanya akhirnya dakwah Nabi itu sampai kepada kita, sampai kepada akhir zaman, di mana Abu Lahab begitu keras menentang, tetapi usaha itu sia-sia. Pada saat ini kita bisa melihat bahwasanya di Indonesia pernah terjadi di zaman Belanda, bahwasanya Snop Oranje begitu kuatnya menentang penjajahan di Indonesia, tetapi dia mendukung penjajahan karena dia adalah orientalis yang ditugaskan oleh pemerintah dunia Belanda, di mana dia belajar agama, pura-pura masuk Islam, menikah dengan para muslim di Indonesia. Apapun yang usahakan, akhirnya Indonesia bisa juga merdeka, yang kita rasakan seperti sekarang ini. Kemudian orang yang menghina Nabi juga menghina Islam akan menerima kehinaan juga, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Akhirnya dia terhina, meninggal secara mendadak sakit jantung akibat kalah dari perang Badar. Kemudian kita bisa tahu di zaman modern ini pada tahun 2015 silam bahwasanya ada kasus Charlie Hebdo, yaitu seorang kartunis yang berpendapat bahwasanya dia menggambarkan kartun Nabi,
akan tetapi dia meninggal secara mendadak karena ditembak oleh seseorang. Kemudian di Amerika pernah juga orang membakar Al-Quran, akhirnya dia terbakar sendiri, dibakar oleh orang. Begitulah akhirnya mengenaskan bagi orang-orang yang mencelakakan Nabi, bagi orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menghina Islam secara umumnya. Kemudian harta benda keduniaan seperti anak, keturunan, pangkat jabatan tidak berguna nantinya di akhirat kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti Ummu Jamil memberikan hartanya sebanyak mungkin untuk menghalangi dakwah Nabi, akan tetapi akhirnya dia dihinakan oleh Allah. Dalam hal ini dia akan nanti masuk neraka jahanam, tempat yang paling buruk di dunia, di akhirat nanti. Kemudian bahwasanya apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan, itu semua harus berprinsip kepada nilai-nilai keislaman. Apapun yang kita lakukan, harta benda, semua yang kita miliki, ini harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa itu, apa-apa yang kita usahakan, apa-apa yang kita kerjakan tidak akan bermanfaat, tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan nantinya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dihinakannya Abu Lahab di dalam surat ini. Itulah kita mengambil hikmah dari surat Abu Lahab ini. Walaupun surat Abu Lahab ini diturunkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, tetapi bagi kita itu adalah hal yang memberikan iktibar bagi kita bahwasanya ada orang-orang yang seperti Abu Lahab di zaman modern ini. Mereka menghasut-hasut melalui media sosial, di mana mereka menentang Islam di media sosial, memberikan hal-hal yang negatif di media sosial, sehingga kita kalau tidak bisa kita memberikan perhatian yang serius, kita akan bisa terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang di dunia ini banyak sekali. Seperti sekarang ini, kalau kita tidak pandai melihat media sosial, kita akan terpengaruh olehnya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis yang merupakan sebagai pokok pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.